Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam, Bu Is. Bu Ira, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Baik sekali. Baik ya, Alhamdulillah. Begini Bu Ira, saya mau melanjutkan percakapan kita yang kemarin. Kemarin kita sudah melalui praobservasi, kemudian saya juga melihat Bu Ira mengajar di kelas, gitu ya. Ya, Seru Ibu. sekali ya Bu ya. Nah, sekarang kita mau melakukan pasca observasi Bu. Nah, di sini saya mau menanyakan tujuan dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Ira capai? Mungkin untuk tujuan yang akan saya capai, saya ingin lebih tahu bagaimana caranya menerapkan atau melaksanakan pembelajaran berdiskusi. Itu ya Bu ya. Jadi itu yang menjadi tujuan dari percakapan kita hari ini. Ibu ingin punya apa namanya ya, bagaimana penerapan yang benar terhadap murid tentang pembelajaran berdiferensiasi serta tekniknya, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian dari tujuan itu kira-kira aktivitas apa yang akan Ibu lakukan ke belakang ini untuk kemudian bisa memperoleh wawasan pengetahuan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin saya akan mengikuti beberapa pelatihan atau mungkin juga bisa melalui sharing dengan Bu Is secara online maupun offline. Oke, jadi ada kiat-kiat tertentu mengikuti pelatihan dan sharing dengan guru-guru yang lain termasuk saya, begitu ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Ira setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi kepada murid kemarin Bu ya? Untuk masalah puas atau tidaknya Ibu ya, saya masih merasa kurang. Karena apa Ibu? Karena saya belum mengetahui betul, karena ini merupakan hal baru bagi saya Ibu ya. Jadi saya belum mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi mungkin perlu adanya pembelajaran ulang atau masih mendalami lagi tentang pembelajaran yang baru ini menurut saya. Kira-kira sebelum kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ira di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Fokusnya itu bagaimana sebelum mengenal pembelajaran ini? Mungkin kalau letak fokusnya itu karena di perkantoran ini, manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini banyak menerapkan masalah perkantoran atau banyak prakteknya. Mungkin saya lebih menerapkan di proyeknya Ibu ya. Iya. Nah, jadi itu yang sering saya terapkan. Jadi kan hampir beda Bu ya. Iya. Mempunyai banyak perbedaan. Jadi saya itu masih perlu benar-benar mempelajari yang berkaitan dengan berdiferensiasi ini untuk diterapkan di proyek. Iya. Bagaimana cara menerapkan ini di proyek yang nantinya akan saya terapkan kepada siswa? Itu kan perlu adanya pemahaman baru kan? Iya, betul Ibu. Nah, kemudian sejauh ini konsepnya itu kan Ibu kemarin belum mengenal tentang berdiferensiasi itu apa, begitu ya Bu ya. Ketercapaiannya itu ke siswa bagaimana Bu? Ketercapaian pembelajarannya itu apakah sudah tercapai dari tujuan pembelajaran yang diinginkan apa? Sebenarnya menurut saya dibilang tercapai, ya menurut saya tercapai. Ya. Kan setiap guru itu Bu ya punya tujuan pembelajaran dan harus diterapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya mana saya melihat tujuan pembelajaran saya, mana yang sudah tercapai, yang menurut saya tercapai. Tetapi menurut kepada siswa, saya kan perlu dipertanyakan ini sudah mengerti apa tidak. Tetapi kadang siswa itu kan menjawabnya kurang Bu, gimana ya? Nah, berarti itu kan sebenarnya agak belum tercapai gitu ya, menurut saya. Tetapi mungkin ya dibilang tercapai ya tercapai menurut saya, tetapi kepada siswa lain lagi seperti itu. Berarti ada umpan balik yang diharapkan oleh Bu Ira dari siswa agar kemudian
keberhasilannya itu apakah sudah tercapai atau belum? Ya, benar begitu Ibu. ya Bu ya. Jadi saya itu misalnya siswa, oh iya Ibu, ngerti paham. Mungkin bukan semuanya siswa ya, bukan semuanya siswa. Jadi ada sebagian siswa yang sudah paham benar, ada yang masih kurang paham, ada yang sangat paham. Yang benar-benar masih kurang begitu paham dengan pembelajaran saya ini. Jadi harus ada umpan baliknya kepada saya, biar saya itu dapat mengukur, oh siswa ini sudah paham, oh pembelajaran saya sudah paham, tujuan pembelajaran saya terutama sudah tercapai. Jadi saya merasa enak untuk menerapkan pembelajaran lebih lanjut. Oke, baik. Jadi kan tadi ada yang belum tercapai, ada yang sudah paham betul anaknya, begitu ya Bu Yana. Untuk strategi yang akan Ibu siapkan ke depan agar kemudian yang belum paham bisa menjadi paham, yang agak paham menjadi paham sekali, begitu ya. Agak banyak gitu lah Bu yang paham itu, ada nggak strategi khusus? Masa tentang pembelajaran Iya. diferensiasi. Mungkin saya akan lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan Ibu ya. Yang pertama itu ya pelatihan yang mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini supaya saya lebih paham bagaimana penerapan pembelajaran ini. Terus mungkin bisa sharing juga sama Bu Muiz ya. Boleh. Ya, karena saya belum paham benar ini Bu ya tentang masalah ya. pembelajaran ini. Jadi saya perlu bimbingan dari pelatihan, baik itu pelatihan mengikuti di Merdeka Belajar atau yang lainnya, mungkin juga yang di sekolah bisa minta bantuan Bu Muiz untuk lebih mendalam lagi masalah pembelajaran ini supaya saya lebih enak lagi kepada siswa pembelajarannya tentang pembelajaran yang baru ini, metode pembelajaran yang lain. Yang baru ini ya Bu ya, karena saya benar-benar belum paham tentang pelajaran ini. Bisa sharing dengan Bu Muiz baik itu melalui online ataupun offline. Untuk proses pembelajaran yang kemarin Ibu fokusnya pada diferensiasi apa itu? Diferensiasi proses Ibu karena ini berkaitan dengan praktek. Jadi akan menghasilkan sesuatu. Jadi karena ini pembelajaran proyek maka Ibu difokus pada diferensiasi proses. Ya, oke baik. Sejauh ini Ibu ketercapaiannya apakah sudah tercapai dari tujuan pembelajaran atau ada yang masih kurang atau belum tercapai begitu? Kayaknya masih setengah-setengah Ibu ya karena banyak siswa dari siswa saya itu setelah saya tadi sudah jelaskan masih ada siswa yang paham, belum paham dan kurang paham Ibu. Jadi ada tingkatannya. Jadi masih belum benar-benar tercapai full gitu. Kalau baterai itu kan harus full gitu kan ya. Jadi belum full, benar-benar full menurut saya, belum tercapai penuh gitu Ibu ya. Jadi mungkin masih harus ada pendalaman lagi kepada siswa tentang pemahaman materi ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Setelah ada beberapa masalah yang Bu Ira sampaikan yang Bu Ira hadapi kan ada yang paham, ada yang belum paham, ada yang kurang paham dan kurang paham. Betul. Jadi apa yang akan Ibu lakukan trik-trik khusus untuk menanggulangi permasalahan itu? Untuk menanggulangi masalah yang saya hadapi seperti itu ya Bu ya. Tentang materi penyimpanan arsip ini mungkin meskipun di RPP sudah lumrah seperti RPP yang dulu maupun yang sekarang yang baru RPP berdiferensiasi, pasti ada salah satu trik atau strategi yang harus saya lakukan, yaitu misalnya kepada siswa yang sangat paham atau sudah paham, mungkin saya akan mengadakan pengayaan Ibu ya untuk materi lebih lanjut. Terutama untuk siswa saya yang masih agak paham dan kurang paham, ini mungkin saya akan mengadakan remedial tentang materi pembelajaran saya ini. Jadi sudah ada strateginya ya Bu ya. Bagi yang sudah paham akan mengadakan pengayaan, yang belum paham nanti Ibu akan adakan remedial ya, supaya siswanya lebih paham lagi Bu ya untuk melanjutkan ke
tahap selanjutnya atau pembelajaran saya yang lebih lanjut. Oke. Nah, kemudian Ibu kira-kira adakah rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan kepada murid agar murid itu lebih paham betul tentang arsip dokumen atau tentang perkantoran itu ya. Mungkin untuk tadi kan tindak lanjut ke saya mengenai saya bisa sharing masalah RPP dan sebagainya kepada Bu Muiz. Boleh. Untuk tindak lanjut kepada siswa supaya siswa lebih memahami betul masalah materi kearsipan ini, mungkin saya mempunyai program dengan kepala jurusan saya tentunya yang nantinya akan mendatangkan guru tamu yang memang dari budinya mungkin Ibu ya, supaya siswa ini lebih paham tentang masalah kearsipan, bagaimana caranya memilah surat yang benar, bagaimana caranya mengkode, bagaimana caranya mengindeks dan lain-lain. Mungkin itu adalah salah satu program supaya siswa nantinya lebih paham. Jadi mungkin selain siswa lebih paham, mungkin kadang-kadang siswa itu kan merasa jenuh Ibu ya. Iya. Nah, merasa jenuh di kelas. Mungkin saya dengan adanya program guru tamu dengan yang rentang waktu yang lama dengan saya 1 minggu 12 jam Ibu ya. Jadi mungkin dengan mendatangkan guru tamu bisa merefresh anak-anak juga gitu Ibu. Lebih santai lagi dengan guru yang baru gitu. Jadi meskipun pengalaman baru ya, pengalaman baru meskipun itu cuma beberapa jam. Tidak seperti saya yang berjam-jam selama 1 minggu. Kira-kira Ibu dengan mendatangkan guru tamu ini waktunya diagendakan kapan gitu Bu? Mungkin setelah Lebaran, karena ini kan nanti akan mepet dengan ujian Bu ya. Iya. Jadi mungkin setelah Lebaran akan mendatangkan guru tamu supaya setelah pembelajaran ini kan kalau sekarang kan mepet-mepet sama puasa tidak mungkin Ibu ya. Jadi mungkin setelah pembelajaran ini, karena ini kan pembelajaran yang memang diterapkan nantinya sampai ke PKL Ibu. Jadi anak-anak meskipun sudah pembelajaran saya sudah selesai tentang masalah sistem kearsipan bisa diterapkan nanti di dunia usaha, dunia industri atau saat magang nanti. Jadi waktunya lama, jadi meskipun kapanpun asal ada kesempatan pasti akan didatangkan untuk guru tamu supaya siswa lebih paham betul, terutama bagi kelas 2 yang akan berangkat untuk PKL tahun ini, pembelajaran tahun ini, tetapi pembelajaran semester depan. Jadi bisa saya simpulkan di tahapan ini, Bu Ira sebenarnya sudah bagus bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tinggal kemudian adanya strategi ke depan bagaimana kemudian kita bisa mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi serta adanya tindak lanjut yang tadi Ibu, saya sangat tertarik sekali dengan mendatangkan guru tamu dari Budi atau dunia kerja ya industri sehingga anak-anak bisa bersinggungan langsung dengan cara kerja mereka sebenarnya ke depan itu seperti apa. Gitu ya, benar sekali Ibu ya. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu Ira, saya tunggu kabar-kabar baiknya. Ya terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu Muiz ya. Jadi saya itu bisa sharing-sharing dengan Bu Muiz bagaimana supaya saya lebih mendalami lagi tentang pembelajaran ini. Ya, untuk diterapkan ke siswa tentunya Ibu ya. Baik Ibu, jadi saya tunggu juga kabar baiknya. Jadi kita saling bertukar pikiran saja Ibu. Jadi tidak ada yang kemudian karena mungkin saya yang lebih dulu mengenal ini, jadi agak tidak kaget dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, oke, baik Bu Ira, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu Muiz ya. Sama-sama Bu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.